Saya tidak pernah menganggap ini semua lawan hebat, gitu kan? Semua lawan hebat karena mereka kalau siap maju kan otomatis punya hitung-hitungan. Jadi bagi saya semua lawan sama, semua lawan sama, tidak ada yang lebih. Ya tergantung siapa yang jago konsolidasi saja. Saya kira. Tidak ada yang dikhawatirkan apa yang kita bisa. Tidak ada yang kita khawatir dan kita optimis kita menang dalam pertarungan ini. Pendidikan gratis dan kesehatan gratis ini kan selalu jadi dilema bagi masyarakat karena memang ini kan sulit terrealisasi nih. Kira-kira sasarannya gimana? Sasaran kita itu kan pada masyarakat kurang mampu. Ya kita bagaimana cara kita menghitung ini masyarakat kurang mampu itu dari sisi apa? Ya pasti dari sisi pendapatan. Begitu kan? Di kelas mana kita kategorikan dia kurang mampu atau tidak mampu? Ya dari sisi pendapatan per kapitanya. Terus dari pendapatan per kapita itu dia menghidupi berapa keluarga itu. Ya, itu yang kan kita klaster. Cara mengklasternya itu selain data BPS, ya kita harus riset. Pendidikan gratis ini kan orang menilai bahwa merugikan pendidikan untuk yang swasta karena itu dia menyatakan melalui APBD. Jadi kira-kira apa sedikit terkait. Jadi kalau bilang rugi tidak, karena pendidikan gratis yang diprogramkan oleh pemerintah pusat itu memang dia sasar untuk perguruan tinggi negeri, ya kan? Untuk perguruan tinggi swasta, ya caranya kita subsidi. Jadi kita kalau misalnya hitung, misalnya NUKU, berapa dia punya mahasiswa? 3.000, ya kan? Berapa dari 3.000 itu mahasiswa yang kurang mampu? Nah, di situ yang kita sasar. Nah, sasar kita panggil misalnya, ajak pemerintah kota Tidore. Ini loh ada 500 mahasiswa yang kurang mampu, tunda SPP ulang-ulang. Kira-kira ngoni bantu berapa, ngoni infrastruktur mana yang bisa ngoni bangun, tong kasih masuk. Tapi ngoni bukan ngoni pedana belanja sedikit untuk sini, tong tambah subsidi. Kan sederhananya begitu, cara menyelesaikan solusi problemnya itu. Kan universitas swasta ini kan berharap pada bantuan pemerintah. Selain berharap pada bantuan pemerintah, berharap pada mahasiswa yang dia bayar secara rutin uang serananya maupun SPP-nya. Ya, cita-cita besar untuk ini mengangkat harkat dan martabat orang susah itu selalu ada dalam pikiran saya. Dari latar belakang orang susah itulah yang membuat saya ingin jadi untuk jadi pengusaha besar. Saya tidak punya bakat. Saya bakatnya di politik. Jadi saya ingin ambil bagian itu. Ada cita-cita besar ketika saya berada dalam kekuasaan. Saya bisa membantu membuat kerja sekalipun dengan hanya posisi wakil gubernur. Mungkin saya bisa membantu gubernur untuk kepentingan orang-orang susah sesungguhnya saya dan kemajuan daerah. Target yang nantinya harus dicapai MKBIS berapa persen? Untuk pasang target pemenangan di Tidore ya kita berusaha untuk sebisa mungkin untuk bisa menang di atas 50% kalau tidak maju. Tapi kalau misalnya jadi maju ya kita juga tidak terlalu berharap besar untuk pemenangan di Tidore karena kita tahu persis bagaimana sosial politiknya. Kalau tidak jadi maju kita ingin telak di Tidore. Tapi kalau maju ya kita juga berharap ada di posisi kedua. Tapi untuk menaruh angka berapa ini kan kita tidak bisa menganalisis secara pasti, sesuai dengan kemampuan konsolidasi saja kerja-kerja teman-teman di lapangan. Pengalaman orang kalah berulang-ulang dalam politik itu banyak. Di Langkara itu maju 3 kali baru menang. Ya. Terus di Mastura dengan pasangannya jadi gubernur dan wakil gubernur di Sulawesi Tengah. Itu Rusdi Mastura itu maju DPR RI kalah. 2019 kalah. Pasangannya Makmun Amir itu calon DPD RI kalah. Tapi maju pilkada dia menang. Ada juga banyak contoh ya. Kalah dalam pertarungan politik sebagai seorang politisi itu tantangan. Jadi ketika dia diberi kesempatan lagi untuk ini bertarung, ya itu bakat.
Seorang politisi itu tidak boleh disebut kalah. Dia hanya belum punya kesempatan saja. Karena kalau politisi sejati itu dia tidak boleh merasa diri kalah dalam pertarungan politik. Ya dalam kalkulasi angka-angka ya dia memang tidak cukup angka. Tapi dalam ideologi seorang politisi, di mana ada pertarungan untuk kemaslahatan orang banyak, dia harus menjadi bagian di situ. Karena itu cita-cita, ideologi itu kan cita-cita. Jadi kalau seorang politisi dia jadi politisi, harus dia punya cita-cita, itu jadi ideologi dia, ideologi perjuangannya. Jadi ketika ada pertarungan politik untuk apa? Untuk kemaslahatan orang banyak, untuk kepentingan orang banyak, ya ambil bagian. Kalau Anda tidak mengambil bagian dalam pertarungan politik, Anda bukan politisi sejati. Begitu. Sampai batasnya Anda tidak lagi diberi kesempatan, diberi ruang, kecuali Anda mati dan tidak boleh lagi punya umur untuk bertarung. Mahathir Muhammad itu sampai hampir mendekati umur 90 tahun itu masih bertarung sebagai politisi. Ya itu kenapa? Karena politisi itu punya ideologi. Itu prinsip dasar sebagai seorang politisi yang lahir dari latar belakang ini aktivis. Itu cita-cita besar. Dan saya kalah pilkada, kalah DPR RI dulu 3 kali. Kalah DPR RI 2019 karena partai tidak lolos dan memang suara juga tidak signifikan. Kemudian kalah pilkada Kota Tidore. Kemudian kalah lagi DPR, sekelas DPR provinsi pun kalah gitu kan. Kita tidak boleh menyalahkan ini proses demokrasi yang menurut orang banyak rusak. Tapi memang itu kalah, fakta yang harus kita terima. Nanti ada lagi pertarungan politik ini ya, kita bertarung ya, kalah lagi ya, ada momentumnya kita bertarung. Yang penting cita-cita kita itu tidak keluar dari cita-cita dasar sebagai seorang politisi. Ya kalau seorang politisi cita-citanya hanya untuk memperbaiki hidup, dan jadi politisi, dagang, begitu kan.